Selamat pagi Bapak, perkenalkan nama saya Nimade Sita Adelia Maiswari dengan NIM 1914320043. Hari ini saya akan mempraktikkan mengenai pemeriksaan fisik brain dan tanda vital terkait dengan suhu tubuh. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan definisi. Pemeriksaan fisik brain dan tanda vital terkait dengan suhu tubuh merupakan salah satu cara untuk menganalisis atau memeriksa apakah ada gangguan khususnya pada sistem saraf pusat pasien. Kemudian salah satu tujuan dan manfaat dari pemeriksaan ini yaitu untuk mengetahui secara dini apakah ada gangguan pada sistem saraf pusat pasien. Kemudian selanjutnya tidak ada kontraindikasi pada tindakan ini. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan alat-alat yang akan digunakan. Yang pertama di sini ada handscoon, kemudian ada masker, kemudian ada alcohol swab, kemudian ada pipet yang berisi refleks hammer, termometer, dan pen light. Kemudian selanjutnya di sini ada hand sanitizer dan ada buku catatan serta alat tulis untuk mencatat scoring GCS. Ini yaitu persiapan perawat, di mana perawat harus mampu memahami prosedur pemeriksaan fisik brain dan tanda vital terkait suhu tubuh ini, dan perawat harus yakin dan mampu untuk melaksanakan prosedur pemeriksaan brain dan tanda vital terkait suhu tubuh sesuai dengan langkah-langkah yang sudah ditentukan. Selanjutnya ke tahap persiapan pasien. Selamat pagi Ibu. Pagi. Perkenalkan, saya perawat Sita yang bertugas pada hari ini. Sebelumnya saya berbicara dengan Ibu siapa? Ibu Sri. Bisa saya lihat gelarnya Ibu? Baik. Ibu, hari ini saya akan melakukan pemeriksaan fisik brain dan tanda vital terkait dengan suhu tubuh Ibu. Untuk pelaksanaannya nanti mungkin akan membuat Ibu sedikit kurang nyaman, karena saya akan meminta Ibu untuk mengangkat ketiak dengan tujuan saya untuk mengecek suhu tubuh Ibu, dan saya akan memukul beberapa bagian tubuh Ibu nanti menggunakan refleks hammer. Apa Ibu bersedia? Iya, bersedia. Baik Ibu, saya menjelaskan waktu untuk pelaksanaannya nanti kira-kira berlangsung 15-20 menit Ibu ya. Selanjutnya persiapan lingkungan. Untuk menjaga privasi pasien, maka saya akan menutup sampiran. Kemudian setelah itu, apabila ada anggota keluarga yang menemani atau ada anggota keluarga yang berada di dalam kamar, maka saya akan meminta anggota keluarga untuk meninggalkan ruangan terlebih dahulu. Selanjutnya persiapan alat. Dekatkan alat ke pasien. Kemudian petugas menggunakan APD. Selanjutnya, tahap kerja. Yang pertama yaitu ada pemeriksaan tingkat kesadaran yang meliputi ada secara kuantitatif dan secara kualitatif. Yang pertama secara kuantitatif dapat menggunakan metode GCS. Pemeriksaan pertama yaitu pemeriksaan respon mata pasien. Pasien membuka mata secara spontan. Kemudian pemeriksaan verbal. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Bisa sebutkan nama Ibu siapa? Sri. Ibu ditemani sama siapa pada saat dirawat di rumah sakit ini? Suami. Ibu bisa sebutkan sekarang jam berapa? 6:30. Kemudian selanjutnya pemeriksaan motorik. Ibu bisa minta tolong angkat tangan. Ibu bisa tolong buka maskernya.
tolong julurkan lidah. Silakan gunakan masker yang kembali. Setelah memeriksa eye, verbal, dan motorik dari pasien, kemudian catat nilai dari masing-masing GCS tersebut. Kemudian cara yang kedua yaitu secara kualitatif. Secara kualitatif ini yang dimaksudkan adalah scoring dengan nilai-nilai eye, verbal, dan motorik tadi. Kemudian kategorikan apakah pasien termasuk ke dalam kompos mentis, apatis, delirium, atau yang lainnya. Selanjutnya pemeriksaan suhu tubuh pasien. Sebelumnya saya akan menyampaikan kisaran suhu tubuh. Disebut normal bila 36 sampai 37 derajat Celcius. Disebut hipotermia apabila kurang dari 35 derajat Celcius. Kemudian disebut pireksi apabila 38 sampai 40 derajat Celcius. Kemudian disebut hipertermia apabila lebih dari 41 derajat sampai 42 derajat Celcius. Kemudian selanjutnya ambil termometer. Pastikan suhu termometer di bawah 35,6 derajat Celcius. Kemudian bersihkan ujung termometer menggunakan alkohol swab. Lalu keringkan menggunakan tisu. Kemudian pasangkan termometer pada pasien. Ibu permisi, saya pasangkan termometer Ibu ya. Menunggu untuk mendapatkan hasil suhu tubuh pasien. Baik Ibu, suhu tubuh Ibu normal ya, 36,5 derajat. Kemudian pastikan kembali suhu termometer di bawah 35,6 derajat. Kemudian bersihkan kembali ujung termometer menggunakan alkohol swab. Keringkan kembali. Kemudian simpan. Rangsang meningeal. Pemeriksaan rangsang meningeal terbagi menjadi dua, yaitu ada pemeriksaan kaku kuduk dan pemeriksaan tanda kernik. Yang pertama pemeriksaan kaku kuduk. Ibu, saya lanjutkan dengan pemeriksaan kaku kuduk Ibu ya. Sebelumnya saya ambil bantalan dulu Ibu. Kemudian selanjutnya, tangan kiri petugas berada di bawah kepala pasien. Tangan kanan petugas berada di dada pasien. Ibu, apakah Ibu bisa menyentuh dada Ibu? Selanjutnya, petugas memeriksa apakah ada tahanan pada belakang leher pasien. Dan petugas memeriksa apakah pasien dapat menyentuh dadanya. Pemeriksaan selanjutnya yaitu pemeriksaan tanda kernik. Ibu, saya lanjutkan dengan pemeriksaan tanda kernik Ibu ya. Ibu, saya izin buka ya. Pada pemeriksaan tanda kernik, posisi pasien terlentang. Kemudian fleksikan sendi panggul tegak lurus 90 derajat. Selanjutnya, ekstensikan sendi bawah lutut
hingga lebih dari 135 derajat. Kemudian petugas memeriksa apakah ada fleksi pada kaki sebelahnya dan petugas akan menanyakan ke pasien, "Ibu, apakah ibu merasa nyeri di bawah paha ibu?" Tidak. Pemeriksaan nervus kranial. Yang pertama, saraf kranial 2 yang meliputi refleks pupil. Kemudian refleks pupil ada 2, yaitu refleks cahaya langsung dan refleks cahaya konsensual. Pertama, refleks cahaya langsung. Ambil pen light, kemudian sinari pupil dari arah samping, kemudian inspeksi pupil apakah pupil normal atau tidak. Dikatakan normal apabila pupil mengecil secara bersamaan. Permisi, Bu. Kemudian yang kedua, respon cahaya konsensual. Jika satu pupil disinari, maka secara otomatis pupil lainnya akan serentak mengecil dengan ukuran yang sama. Kemudian yang kedua, saraf kranial 3, 4, dan 6. Inspeksi pupil pasien seperti ukurannya, bentuknya. Bandingkan pupil kanan dan pupil kiri pasien. Ukuran diameter normal pupil pada orang dewasa yaitu 2-4 mm. Pemeriksaan respon konvergensi dan akomodasi. Pertama, instruksikan pasien untuk posisi duduk. Ibu bisa dalam posisi duduk. Kemudian selanjutnya ambil cermin. Pemeriksaan konvergensi. Ibu fokus lihat jauh ke cermin, nanti saya akan mendekatkan dan menjauhkan cermin, Ibu ya. Kemudian pemeriksaan akomodasi. Letakkan jari dengan jarak 20 cm di depan wajah pasien. Ibu fokus ya. Kemudian inspeksi pupil. Ibu bisa dalam posisi tidur kembali. Selanjutnya, pemeriksaan refleks kedalaman tendon. Pemeriksaan refleks kedalaman tendon ini meliputi refleks fisiologis dan refleks patologis. Yang pertama, refleks fisiologis, refleks bicep. Posisikan pasien dalam posisi duduk. Ibu bisa dalam posisi duduk. Selanjutnya mengambil refleks hammer. Kemudian instruksikan pasien untuk memfleksikan sikunya. Identifikasi tendon. Kemudian ketuk pada jari pemeriksa. Respon pasien, fleksi lengan pada sendi siku. Kemudian selanjutnya, refleks tricep. Memindahkan lengan pasien menjuntai ke bawah. Identifikasi tendon. Refleks pasien adalah ekstensi lengan pada sendi sikunya, refleks brachioradialis, ketukan tendon pada otot brachialis, jari-jari 10 cm proksimal pergelangan tangan. Respon dari pasien yaitu fleksi lengan bawah. Patella. Identifikasi tendon patella, kemudian ketuk. Respon pasien adalah
pelantar fleksi kaki. Selanjutnya, refleks Achilles. Identifikasi tendon Achilles, kemudian ketuk. Respon pasien pelantar fleksi kaki patologis, yaitu refleks Babinski, dengan cara arahkan tangan dari bawah ke atas.